Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Hari ini, kita akan menyimak kisah seorang wanita muda Indonesia yang sejak kecil bercita-cita menjadi seorang koki di restoran mewah. Namanya Alia. Seorang gadis muda cantik, sederhana, dengan senyum lembut yang selalu meneduhkan. Ia lahir dari keluarga yang hidupnya pas-pasan. Ayahnya hanya seorang buruh harian, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang kadang membantu tetangga berjualan untuk menambah uang dapur. Meski hidup serba sederhana, Alia tumbuh menjadi gadis penuh semangat. Sejak kecil, Alia sudah sangat suka membantu ibunya di dapur. Saat anak-anak lain sibuk bermain boneka, Alia justru asyik dengan peralatan dapur. Ia senang mengulek bumbu, menyalakan api kecil, hingga mencium harum masakan yang perlahan menguar ke seluruh rumah. Dari situlah tumbuh cita-cita besar dalam hatinya, ia ingin menjadi seorang koki terkenal di restoran mewah. Ia ingin suatu hari memakai seragam putih rapi, memasak untuk tamu-tamu penting, dan membuktikan bahwa seorang gadis sederhana pun bisa menggapai mimpi. Namun jalan menuju mimpi itu tak pernah mudah. Ekonomi keluarga menjadi penghalang terbesar. Setelah lulus sekolah menengah, Alia bahkan tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi jurusan tata boga. Hatinya sempat hancur, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri, meski tak ada pendidikan formal, ia akan terus belajar memasak. Buku resep sederhana ia kumpulkan, setiap kali ada acara kenduri, ia memperhatikan bagaimana orang tua memasak dalam jumlah besar. Bahkan, terkadang Alia menciptakan resep baru dari bahan-bahan seadanya. Hari-hari Alia diisi dengan rutinitas yang sederhana, tetapi semangatnya tak pernah padam. Suatu sore, saat matahari mulai redup dan angin sore bertiup lembut ke dalam rumah kayu sederhana mereka, ayah dan ibunya memberi kabar bahwa akan ada tamu penting yang datang. Tamu itu adalah kerabat jauh dari sang ayah, seorang pria paruh baya yang dikenal sukses di kota. Alia bergegas menyiapkan makanan untuk menyambut tamu itu. Ia memasak sop ayam hangat, tumis sayur segar, dan membuat kue manis sederhana hasil tangannya sendiri. Dengan penuh ketelitian, ia memastikan setiap bumbu meresap, setiap aroma harum menyebar, hingga makanan tersaji rapi di meja makan. Saat hidangan dicicipi, mata tamu itu terbelalak kagum. Raut wajahnya menunjukkan rasa puas yang mendalam. Ia tak berhenti memuji masakan Alia. Dengan nada serius, ia berkata, "Masakanmu luar biasa, Alia. Kamu punya bakat besar. Apa kamu ingin bekerja di restoranku?" Hati Alia bergetar hebat. Tak pernah ia membayangkan akan mendengar tawaran sebesar itu. Seakan pintu menuju mimpi yang selama ini tertutup rapat, kini mulai terbuka perlahan. Malam itu, ucapan tamu ayahnya terus terngiang-ngiang di telinga Alia. Gadis sederhana itu seakan tidak percaya bahwa hasil masakan tangannya mampu membuka sebuah kesempatan besar. Namun dalam hatinya, ia juga masih ragu. Apakah benar dirinya pantas untuk bekerja di restoran mewah di kota? Apakah ia sanggup menghadapi dunia yang jauh lebih luas dari dapur kecilnya di rumah? Pria paruh baya yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Rashid itu tersenyum hangat melihat keraguan Alia. Ia berkata dengan tegas, "Alia, bakat sepertimu jangan sampai terkubur oleh keadaan. Restoran butuh orang yang punya hati dalam memasak. Dan aku melihat itu ada padamu." Kata-kata itu membuat Alia semakin bimbang, tapi juga menyalakan api semangat dalam hatinya. Setelah berdiskusi dengan kedua orang tuanya, akhirnya ia memutuskan menerima tawaran tersebut. Malam itu, sebelum tidur, Alia berdoa dengan penuh harapan kepada Allah. Ia memohon agar langkahnya mendapat ridho dan dimudahkan dalam mengejar cita-cita. Hari pertama Alia bekerja di restoran milik Pak Rashid menjadi awal perjalanan barunya. Dengan seragam sederhana dan celemek putih, ia memasuki dapur yang penuh dengan hiruk-pikuk. Aroma bumbu yang tajam, suara panci beradu, dan teriakan komando dari koki senior membuat Alia sedikit gugup. Namun ia ingat pesan ibunya. "Jangan takut, nak. Masaklah dengan hati, maka setiap orang akan merasakan cintamu di setiap suapan." Benar saja, meski awalnya canggung, perlahan Alia mulai menunjukkan kemampuannya.
Ia gesit memotong bahan, cekatan meracik bumbu, hingga hasil masakannya mulai mendapat perhatian dari para koki lain. Beberapa bulan berlalu, nama Alia kian harum. Pelanggan restoran sering memuji masakan yang dihidangkan. Dari seorang asisten dapur, kini Alia dipercaya menjadi kepala koki. Sebuah prestasi luar biasa bagi gadis sederhana yang dulu hampir kehilangan mimpinya. Namun takdir ternyata masih menyiapkan kejutan lain untuk Alia. Suatu malam, restoran kedatangan seorang tamu istimewa. Penampilannya berbeda dari pelanggan biasa. Ia adalah seorang pria muda Arab, berwibawa dengan wajah tampan dan tatapan tajam namun penuh wibawa. Setelah menyantap hidangan yang disajikan, pria itu meminta untuk bertemu langsung dengan koki yang memasak makanan tersebut. Alia yang masih sibuk di dapur dipanggil oleh pelayan. Dengan gugup, ia keluar menemui tamu tersebut. "Apakah kamu yang memasak hidangan ini?" tanya pria itu sambil tersenyum tipis. "Iya, Tuan. Saya Alia, kepala koki di sini," jawab Alia dengan penuh sopan. Pria itu menatap Alia sejenak, lalu berkata dengan suara tenang, "Masakanmu sungguh luar biasa. Aku punya restoran besar di Arab, dan aku ingin menawarimu untuk bekerja di sana." Alia terkejut bukan main. Ia tak menyangka pujian itu disertai tawaran yang begitu besar. Namun dalam hatinya muncul keraguan baru. Bagaimana dengan Pak Rashid yang telah memberi kesempatan pertama? Bagaimana dengan restoran tempat ia dibesarkan? Ia tidak ingin terlihat seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Pria itu seolah memahami kegelisahan Alia. Ia tersenyum, lalu menjelaskan sesuatu yang membuat Alia terdiam. Ternyata, restoran tempat Alia bekerja selama ini hanyalah cabang dari perusahaan besar milik pria muda Arab itu. Dan dialah sang pemilik sesungguhnya. Malam itu, hidup Alia kembali berubah. Dari mimpi kecil yang lahir di dapur rumah sederhana, kini ia mendapat undangan untuk melangkah ke panggung yang lebih besar di negeri seberang. Setelah malam penuh kejutan itu, hari-hari Alia terasa begitu cepat berlalu. Ia masih sibuk di dapur restoran, namun pikirannya terus melayang pada tawaran pria Arab bernama Fahim, pemilik jaringan restoran internasional. Tawaran untuk bekerja di Arab terasa seperti mimpi yang terlalu tinggi, namun sekaligus menjadi bukti bahwa Allah sedang membukakan jalan bagi cita-citanya. Suatu sore, Alia duduk bersama orang tuanya di ruang tamu. Wajahnya terlihat bimbang. Dengan suara pelan ia berkata, "Maaf, Alia ditawari untuk bekerja di Arab. Tapi Alia takut, bagaimana kalau di sana Alia tidak sanggup? Bagaimana kalau semua ini hanya kebetulan?" Ibunya menggenggam tangannya erat, menatap penuh kasih sayang. "Nah, jangan pernah ragu. Semua orang punya jalan hidup masing-masing. Jika ini jalan yang Allah bukakan untukmu, maka jalani dengan ikhlas. Ingat, jangan lupakan asalmu, dan tetaplah masak dengan hati." Ayahnya pun menambahkan, "Kami selalu mendoakanmu, Nak. Pergilah, kejar mimpimu. Doa kami akan selalu menyertaimu." Mendengar dukungan itu, mata Alia berkaca-kaca. Ia akhirnya memutuskan menerima tawaran Fahim. Beberapa hari kemudian, dengan hati berdebar, ia bersiap untuk keberangkatan. Tas sederhana yang berisi pakaian dan beberapa barang pribadi menjadi teman setianya. Saat berpamitan, ibunya memeluknya erat, seakan enggan melepas. Pesawat yang membawa Alia melesat menembus langit, meninggalkan tanah air yang penuh kenangan. Perasaan haru, takut, dan gembira bercampur menjadi satu. Di dalam pesawat, Fahim duduk tidak jauh darinya. Pria itu sesekali menoleh, memberikan senyum tipis yang menenangkan. Meski jarak mereka masih terasa asing, Alia merasakan ada kehangatan aneh yang sulit dijelaskan. Setibanya di Arab, mata Alia terbelalak kagum. Kota itu dipenuhi bangunan megah, lampu-lampu berkilau, dan hiruk-pikuk kehidupan modern yang sangat berbeda dengan desanya. Fahim mengantarnya menuju sebuah restoran besar yang tampak seperti istana kuliner. Pintu kaca berkilau, interior mewah, dan aroma harum masakan internasional langsung menyambut kedatangan mereka. Hari pertama, Alia hanya memperkenalkan diri kepada staf dan koki lain. Banyak yang menatapnya dengan rasa penasaran. Siapa gadis muda Indonesia ini yang langsung dibawa oleh sang pemilik restoran?
Meski sempat merasa canggung, Alia berusaha tegar. Ia yakin, hanya dengan kerja keras ia bisa membuktikan kemampuannya. Hari kedua, Alia sudah mulai bekerja. Tangannya cekatan, matanya fokus, dan hatinya penuh semangat. Ia menyiapkan masakan pesanan pelanggan dengan teliti. Setiap bumbu ia racik, setiap detail ia perhatikan. Dan ternyata, kehadiran Alia memberi warna baru di dapur restoran besar itu. Namun ada hal lain yang mulai terasa. Fahim, pria Arab yang tampak berwibawa itu, menjadi lebih sering muncul di dapur. Dengan alasan ingin mengecek kualitas masakan, ia sering berdiri di dekat meja kerja Alia. Sesekali ia bertanya ringan, sesekali memberi pujian kecil. Dan setiap kali tatapan mereka bertemu, ada getaran halus yang berdenyut di hati Alia. Tanpa disadari, benih-benih rasa itu mulai tumbuh. Alia yang awalnya hanya fokus pada mimpinya, kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan akan hadir bersamaan dengan cita-citanya. Hari-hari Alia di restoran besar Arab itu berjalan penuh tantangan. Ia harus beradaptasi dengan budaya baru, rekan kerja dari berbagai negara, dan standar tinggi yang diterapkan di setiap hidangan. Namun dengan semangat dan ketekunan, Alia mampu membuktikan diri. Pelanggan yang mencicipi masakannya selalu memberikan pujian. Nama Alia mulai diperbincangkan di kalangan staf restoran. Namun bukan hanya masakannya yang mencuri perhatian. Kehadirannya juga menarik sorotan Fahim, sang pemilik restoran. Awalnya ia hanya datang sesekali untuk memeriksa kualitas. Tapi lama-kelamaan, hampir setiap hari Fahim selalu menyempatkan diri masuk ke dapur. Dengan alasan sederhana, ia bertanya, "Apakah ada yang kurang? Adakah bahan yang perlu ditambahkan?" Alia tersenyum sopan setiap kali ditanya. "Semua sudah cukup, Tuan. Restoran ini sangat lengkap, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Fahim mengangguk, tetapi sebenarnya alasannya datang bukan hanya untuk mengecek. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya setiap kali melihat Alia bekerja. Gadis muda itu begitu serius, penuh dedikasi, namun tetap menebarkan aura lembut yang sulit ia abaikan. Malam-malam panjang Alia di dapur kadang diwarnai percakapan singkat dengan Fahim. Dari hal kecil seperti bumbu, hingga cerita ringan tentang tanah kelahiran masing-masing. Alia menceritakan masa kecilnya di Indonesia, tentang rumah sederhana dan impiannya yang hampir pupus. Fahim mendengarkan dengan seksama, seakan tiap kata yang keluar dari bibir Alia adalah kisah yang berharga. Semakin lama, percakapan itu menumbuhkan rasa nyaman di hati keduanya. Alia mulai merasakan sesuatu yang berbeda saat Fahim hadir di dapur. Wajahnya terasa hangat, jantungnya berdegup lebih cepat, dan senyum kecil tak bisa ia sembunyikan. Fahim pun merasakan hal serupa. Meski ia berusaha menjaga wibawa, dalam hatinya ia tahu, ada rasa yang tumbuh diam-diam. Suatu hari, Fahim mengundang Alia ke rumahnya. Dengan perasaan campur aduk, Alia menerima ajakan itu. Rumah besar bergaya Arab klasik menyambut kedatangannya. Alia merasa gugup, tetapi juga penasaran. Ia memutuskan memasak menu istimewa untuk Fahim, sebagai bentuk rasa hormat sekaligus pembuktian bahwa dirinya memang pantas disebut koki andalan. Saat hidangan tersaji di meja, Alia berkata sambil tersenyum menggoda. "Kalau masakan saya tidak enak, jangan salahkan lidahmu. Mungkin hatimu yang sudah jatuh lebih dulu." Fahim terdiam, lalu tertawa kecil. Senyum hangat menghiasi wajahnya. Itu adalah pertama kalinya Alia berani melontarkan kalimat seperti itu. Dan sejak malam itu, hubungan mereka tak lagi sama. Ada ikatan yang makin kuat, ada rasa yang makin sulit disembunyikan. Benih cinta kini sudah tumbuh, mengalir di antara sendok, panci, dan aroma bumbu yang selalu menyatukan mereka. Hari demi hari berlalu, kebersamaan Alia dan Fahim semakin terasa. Setiap kali Fahim datang ke dapur, suasana seakan berubah. Para staf lain mungkin mengira ia hanya sedang melakukan inspeksi, padahal Alia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda di balik tatapan pria muda Arab itu. Alia sendiri tak bisa menutupi perasaannya. Setiap kali Fahim menghampiri, pipinya memerah, senyumnya lebih sering terukir. Hatinya berdebar, seolah ada alunan musik lembut yang hanya bisa ia dengar sendiri.
Suatu malam, restoran selesai lebih awal karena hari itu tidak terlalu ramai. Alia masih sibuk merapikan meja dapur ketika Fahim datang dengan langkah tenang. Ia berdiri tidak jauh, memperhatikan Alia yang begitu fokus membersihkan peralatan masak. "Alia," panggil Fahim pelan. Alia menoleh dengan sedikit terkejut. "Iya, Tuan." Fahim tersenyum kecil. "Jangan lagi panggil aku Tuan. Panggil saja namaku." "Fem." Alia terdiam sejenak, lalu menunduk. Ada rasa hangat menyebar di dadanya. Dengan suara pelan, ia pun mengucap, "Baik, Fem." Percakapan itu sederhana, namun menjadi titik awal kedekatan yang lebih dalam. Sejak saat itu, hubungan mereka tak lagi sekaku sebelumnya. Mereka mulai sering berbicara bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang mimpi, tentang keluarga, bahkan tentang hal-hal kecil yang membuat keduanya tertawa bersama. Fahim sering memuji keberanian Alia. "Kamu berbeda dari kebanyakan orang yang kutemui. Kamu masak bukan hanya dengan teknik, tapi dengan hati. Itulah yang membuat setiap hidanganmu istimewa." Alia menatap Fahim dengan tatapan lembut. "Semua yang saya lakukan, saya anggap sebagai amanah. Masak adalah cara saya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Setiap hidangan adalah doa agar orang yang memakannya merasa bahagia." Jawaban itu membuat Fahim semakin terpesona. Hatinya yang selama ini keras sebagai pebisnis, perlahan luluh oleh ketulusan seorang gadis sederhana dari Indonesia. Malam itu, sebelum berpisah, Fahim berkata, "Alia, mungkin kedengarannya aneh, tapi setiap kali aku melihatmu di dapur, aku merasa hidupku lebih lengkap. Seakan aku menemukan sesuatu yang selama ini kucari." Alia terdiam, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tidak langsung menjawab, hanya tersenyum sambil menunduk. Namun dalam hatinya, ia tahu, benih cinta yang dulu hanya tumbuh diam-diam kini semakin nyata. Dan di balik aroma masakan yang menguar dari dapur restoran, cinta itu terus berkembang, membawa Alia dan Fahim pada takdir yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu, restoran baru saja selesai melayani pesta besar. Para koki sibuk membereskan dapur, sementara Alia masih setia memastikan semua peralatan kembali rapi. Tiba-tiba Fahim datang, bukan dengan pakaian bisnis formal seperti biasanya, melainkan dengan setelan sederhana namun elegan. Ada sesuatu yang berbeda pada raut wajahnya, seakan ia menyimpan maksud yang lebih dalam. "Alia, ikut aku sebentar," ucapnya singkat. Alia sempat bingung, namun akhirnya mengangguk. Mereka keluar dari restoran menuju sebuah taman kecil di samping gedung. Lampu-lampu taman yang berkelap-kelip menambah suasana hangat. Malam itu terasa tenang, angin berhembus lembut, seolah ikut menjadi saksi momen penting. Fahim menatap Alia dengan serius. "Alia, sejak pertama kali aku mencicipi masakanmu, aku tahu ada sesuatu yang berbeda darimu. Bukan hanya soal keahlian, tapi juga hatimu. Kamu membuatku percaya bahwa makanan bisa membawa cinta, dan aku merasakannya setiap kali ada di dekatmu." Alia terdiam, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu menembus hatinya yang paling dalam. Ia tak menyangka pria setampan dan terhormat seperti Fahim akan mengucapkan hal itu kepadanya, seorang gadis sederhana dari Indonesia. Fahim melanjutkan, "Alia, aku ingin kau bukan hanya menjadi koki andalan di restoranku. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Maukah kau menikah denganku?" Kalimat itu membuat Alia terperanjat. Matanya membesar, mulutnya seakan terkunci. Air mata hangat perlahan menetes di pipinya. Ia menatap Fahim dengan perasaan campur aduk antara bahagia, terharu, dan tidak percaya. "Fahim, apakah kau yakin? Aku hanya gadis sederhana. Hidupku sangat jauh berbeda darimu." Fahim tersenyum lembut lalu menjawab dengan mantap. "Alia, justru kesederhanaanmu yang membuatku jatuh cinta. Aku tidak mencari kemewahan, aku mencari ketulusan. Dan aku menemukannya padamu." Alia tak kuasa menahan tangis bahagia. Dengan suara bergetar, ia pun mengangguk pelan. "Iya, aku mau." Malam itu, bintang-bintang seakan bersinar lebih terang, ikut merayakan janji cinta yang baru saja terucap. Alia merasa hidupnya berubah begitu cepat.
Dari dapur kecil di rumah sederhana, kini ia berada di negeri asing, menerima lamaran seorang pria yang begitu ia kagumi. Tak lama setelah itu, kabar lamaran mereka disampaikan kepada keluarga Alia di Indonesia. Meski terkejut, kedua orang tuanya bahagia bukan main. Mereka tak pernah membayangkan putri sederhana mereka kini dipinang oleh seorang pria terhormat pemilik jaringan restoran internasional. Setelah lamaran itu diterima, hari-hari Alia dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Ada bahagia yang membuncah, ada gugup yang tak bisa ia sembunyikan. Fahim, dengan segala wibawanya, langsung mengatur semua persiapan pernikahan. Namun satu hal yang paling penting baginya adalah memastikan kedua orang tua Alia bisa hadir di hari bahagia itu. Kabar lamaran dan rencana pernikahan Alia membuat rumah sederhana di Indonesia penuh haru. Ayah dan ibunya masih tak percaya bahwa putri mereka yang dulu sering membantu di dapur kecil kini akan menikah dengan pemilik restoran besar di Arab. Meski hidup pas-pasan, mereka tak pernah berhenti mendoakan Alia. Dan kini, Allah menjawab doa-doa itu dengan cara yang begitu indah. Dengan penuh semangat, Fahim mengurus keberangkatan orang tua Alia ke Arab. Saat hari yang dinanti tiba, Alia menunggu di bandara dengan hati berdebar. Begitu melihat sosok ayah dan ibunya turun dari pesawat, ia langsung berlari dan memeluk mereka erat. Tangis haru pecah di antara keluarga kecil itu. "Mak, Bapak, terima kasih sudah datang." Alia rindu sekali, ucapnya dengan suara bergetar. Sang ibu hanya bisa menangis sambil mengelus rambut putrinya. "Anakku, kini kau benar-benar sudah menjadi wanita dewasa. Doa kami tak pernah sia-sia." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan. Gaun pengantin indah dipilih untuk Alia, sementara Fahim mengenakan busana tradisional Arab yang elegan. Undangan pun disebarkan, dan suasana restoran besar yang akan menjadi tempat resepsi mulai dihias dengan bunga, lampu, dan dekorasi megah. Meski semua terlihat mewah, Alia tetap menjaga kesederhanaan hatinya. Ia sering menatap ibunya dan berkata, "Mak, semua ini bukan karena aku hebat. Semua ini karena Allah memberikan jalan." Alia hanya ingin tetap rendah hati. Malam menjelang akad, Alia duduk bersama ibunya di kamar pengantin. Sang ibu menggenggam tangan Alia erat, menatapnya dengan penuh kasih. "Ingat, Nak, setelah menikah, baktimu ada pada suamimu. Jadilah istri yang sabar, tulus, dan setia. Jangan pernah lupa asal-usulmu, dan jangan pernah berhenti berdoa." Alia mengangguk sambil menahan tangis. Ia tahu, esok hari akan menjadi awal baru dalam hidupnya. Dari gadis desa sederhana, ia akan menjadi istri seorang pria terpandang. Namun di hatinya, ia hanya ingin satu hal, membangun rumah tangga yang penuh cinta dan keberkahan. Malam itu, bintang-bintang seakan lebih terang, seakan langit pun ikut menanti hari besar yang akan datang. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Mentari pagi bersinar cerah di langit Arab, seolah memberi restu untuk perjalanan baru Alia dan Fahim. Restoran megah yang biasanya penuh dengan aroma masakan kini berubah anggun, dihiasi bunga-bunga segar, lampu kristal yang berkilauan, serta karpet merah yang membentang hingga pintu masuk. Alia berdiri di balik pintu kamar pengantin, mengenakan gaun putih sederhana namun begitu anggun. Wajahnya dipenuhi senyum malu-malu, sementara hatinya berdebar keras. Di sampingnya, sang ibu membantu merapikan jilbabnya. Air mata bahagia tak bisa ditahan sang ibu, melihat putri yang dulu tumbuh di rumah sederhana kini bersiap menjadi istri seorang pria terpandang. "Ma." Alia takut, bisik Alia lirih. Ibunya tersenyum sambil menghapus air mata. "Jangan takut, Nak. Ini hari bahagiamu. Allah sudah menuliskan takdirmu begitu indah. Jalani dengan ikhlas." Di ruang utama, Fahim berdiri gagah dengan busana tradisional Arab berwarna putih gading, lengkap dengan sorban sederhana yang menambah wibawanya. Para tamu undangan dari berbagai negara hadir, termasuk keluarga besar Fahim, sahabat dekat, dan para rekan bisnisnya. Namun yang paling spesial adalah kehadiran ayah dan ibu Alia yang duduk di kursi kehormatan, wajah mereka penuh rasa syukur dan bangga. Suasana hening ketika akad nikah dimulai. Dengan suara mantap, Fahim mengucapkan ijab kabul. Dan saat penghulu menyatakan sah, tepuk tangan dan takbir menggema memenuhi ruangan.
Air mata haru mengalir di pipi Alia, yang kini resmi menjadi istri Fahim. Resepsi pernikahan pun berlangsung meriah. Hidangan istimewa tersaji di meja panjang, banyak di antaranya adalah kreasi Alia sendiri. Para tamu memuji kelezatan makanan, sekaligus mendoakan kebahagiaan pasangan pengantin baru itu. Di tengah pesta, Fahim menggenggam tangan Alia erat. Dengan mata berbinar ia berbisik, "Alia, aku bersyukur Allah mempertemukan kita. Kau bukan hanya koki terbaik dalam hidupku, tapi juga anugerah terbesar yang kumiliki." Alia tersenyum, menatap Fahim penuh cinta. "Dan kau adalah jawaban dari doa-doa panjangku, Fahim. Aku hanya ingin menjalani hidup ini bersamamu, dengan cinta dan ketulusan." Malam itu, cahaya lampu berkilauan berpadu dengan sinar bulan yang lembut. Tawa, doa, dan kebahagiaan mengalir di setiap sudut ruangan. Alia merasa hidupnya kini benar-benar sempurna. Dari dapur kecil di rumah sederhana, ia berhasil menggapai mimpinya menjadi koki. Namun lebih dari itu, ia menemukan cinta sejati yang menghantarkan dirinya menuju rumah tangga penuh keberkahan. Pernikahan itu menjadi awal baru. Alia dan Fahim berjanji akan saling mendukung, saling menjaga, dan saling menguatkan dalam suka maupun duka. Sebuah janji yang lahir dari hati yang tulus, terikat bukan hanya oleh cinta, tetapi juga oleh doa dan ridho Allah. Dan sejak hari itu, Alia tak lagi sekadar seorang gadis desa dengan mimpi besar. Ia kini seorang istri, seorang koki ternama, dan seorang wanita yang berhasil membuktikan bahwa mimpi, doa, dan cinta mampu mengubah jalan hidup menjadi kisah yang penuh kebahagiaan. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, kisah Alia mengajarkan kepada kita bahwa mimpi tidak pernah mengenal batas. Seorang gadis sederhana yang lahir dari keluarga pas-pasan, ternyata bisa menggapai cita-citanya menjadi koki di restoran mewah, bahkan lebih dari itu, ia menemukan cinta sejati yang membawanya pada kebahagiaan hidup. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Pertama, jangan pernah meremehkan kekuatan mimpi dan doa. Meski keadaan ekonomi seringkali membatasi langkah kita, mimpi adalah api yang bisa terus menyala jika kita menjaganya. Alia tidak pernah berhenti bermimpi meski berkali-kali hampir menyerah. Ia tetap berdoa, ia tetap berusaha, dan Allah pun membukakan jalan yang tidak pernah ia sangka. Kedua, kesungguhan dan kerja keras pasti membuahkan hasil. Alia belajar memasak bukan dari sekolah mahal, melainkan dari dapur kecil di rumahnya. Ia mengasah kemampuannya dengan penuh cinta. Dari situ kita belajar bahwa keahlian lahir bukan dari fasilitas yang mewah, tetapi dari ketekunan dan ketulusan hati. Ketiga, jangan pernah malu dengan kesederhanaan asal-usul kita. Alia lahir dari keluarga sederhana, tetapi kesederhanaannya itulah yang membuat Fahim jatuh cinta. Dunia seringkali melihat penampilan luar, tetapi Allah menilai hati. Ketulusan, keikhlasan, dan kejujuran adalah harta yang jauh lebih berharga dibanding kemewahan. Keempat, cinta sejati selalu datang dengan cara yang indah. Alia dan Fahim tidak saling mencari, tetapi Allah mempertemukan mereka di tengah perjalanan hidup. Cinta yang mereka bangun bukanlah semata-mata karena harta atau kedudukan, tetapi karena saling menghargai, saling mendukung, dan saling melengkapi. Itulah cinta yang sejati, cinta yang dilandasi oleh ridho Allah. Sahabat sekalian, mungkin kita saat ini sedang berada di titik lemah, mungkin kita merasa tidak mampu meraih mimpi, atau mungkin kita sedang diuji dengan kesulitan ekonomi. Ingatlah kisah Alia. Jangan pernah berhenti berusaha, jangan pernah berhenti berdoa. Karena di balik setiap doa, ada takdir indah yang sedang disiapkan Allah untuk kita. Hidup adalah perjalanan panjang. Kadang kita jatuh, kadang kita tersandung, tetapi selama kita terus melangkah dengan sabar dan ikhlas, maka akan tiba saatnya jalan itu terbuka lebar. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sahabat Cantika Story, semoga kisah Alia memberi inspirasi, memberi harapan, dan menguatkan hati kita semua untuk tidak pernah menyerah pada keadaan. Mari kita terus menjaga mimpi, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan bertawakal kepada Allah. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu bersyalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar hati kita selalu tenang dan hidup kita senantiasa mendapat keberkahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.